anak zaman sekarang kalau bercanda kelewatan ya, bener. Apa? Maksud gue bercandanya tuh menyinggung sekarang. Sekarang mah iya. Lo termasuk orang yang baperan apa enggak? Kalau gua pribadi sih ya baperannya dalam konteks gimana dulu nih, misalnya kalau misalnya gua nih ya ngelawak gitu bobo keluarga ya tetep aja gua inilah. Tapi kalau sebatas ngehina fisik atau apa sih ya, atau apalah yang lain gitu ya nggak apa-apa gua, nggak masalah gitu ya. Kalau bukannya gua mau bawa agama juga kan sekarang kan lagi ini juga kan, misalnya lagi gimana anak-anak muda sekarang kan ya, terutama yang di sosmed lah gitu loh, misalnya ya. Anggap jokes kayak gitu tuh ya biasa gitu ya kan, suatu hal yang bukan dipermasalahkan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gua sih ya kagak masalah sih kan. Semua akan indah kalau tidak dipermasalahkan gitu, tidak. Ya. Semua akan enak kalau dibawa ketawa gitu ya kan. Cuman ya balik lagi ke individunya lah, balik lagi ke masing-masing. Ya intinya tahu batasan lah ya, iya, bercanda ya. Tahu bercanda. Kalau gue sih bawa ketawa aja lah, intinya dibawa ketawa aja, dibawa seneng, dibawa happy. Udah, itu aja. Karena ada pepatah mengatakan tertawalah sebelum tertawa itu dilarang kan. Itu. Warkop ya itu ya. Dari Warkop, legenda kita. Betul. Legenda komedian. Kalau Warkop tuh gue emang gak hidup sih di zaman Warkop, cuman gue nonton film-filmnya kan dari waktu zaman gue bocah tuh. Jadi karena TV itu gue jadi ketagihan gitu loh nontonnya kan, wah nih lucu nih, lagi akhirnya nonton kan, beli VCD, beli apanya, beli nonton di TV. Sekarang kan udah ada di itu sekarang apa OTT, udah ada di apa aplikasi nonton online, streaming yang legal tuh udah ada Warkop tuh. Jadi nggak susah lah aksesnya kan? Iya, gambar bagus lagi sekarang. Enak lah sekarang. Kalau dulu kan VCD resolusinya juga terbatas gitu loh, nggak bukan yang resolusi film kan aslinya kan lebar gitu kan. Loh ini kan karena TV gitu ya, di VCD jadi potong gitu kan gambar. Nah balik lagi kalau ke bercanda nih, ya. Kalau gue lihat komedi-komedi zaman dulu sama zaman sekarang tuh emang berbeda ya. Jauh. Dari sisi materi dia menyampaikannya tuh nggak pernah menyinggung. Itu dia yang jadi bahan lawakan, bukan dia mengolok-olok orang lain jadi bahan lawakan. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Apa? Kayak misalnya adegan Warkop naik beca dia kecebur kali, itu kan dia sebenarnya nggak ngolok-ngolok orang, justru dia mengolok-olok dirinya sendiri. Iya, iya benar ya, karena kan? Ya karena gini mas, kan zaman dulu itu kan ya 80, 70, 90-an itu kan ya nggak bukan gue so tau ya, yang gue baca juga, gue tonton juga, denger cerita dari orang. Grup lawak tuh populer banget gitu. Yang namanya grup lawak itu jadi inilah, jadi apa? Jadi maksudnya ya pokoknya kalau udah ngomongin komedi tuh ya pasti grup lawak gitu. Mungkin grup lawak. Kayak misalnya kita ngomong sendiri kayak apa, kayak monolog itu belum kurang ada diminatin gitu loh. Ada mungkin tapi kurang populer mungkin dibanding grup lawak gitu. Iya benar, yang apa sial gitu kan ya emang gitu. Act-nya kan. Iya. Dibanding dia kalau sekarang kan, kalau gue lihat nih, maaf nih ya, adalah jokes yang menyinggung orang yang apa difabel segala itu, menurut gue apa ya, udah melampaui batas bercanda kalau menurut gue pribadi. Ya gue juga ya itu sih bukan, harusnya itu jangan dijadikan jokes. Bukan harusnya. Jokes itu sebenarnya itu bukan jokes itu bukan jokes. Tapi ya balik ke jokes. Individu masing-masing gimana menikmatinya kan.
Cuma kan hanya kita mengkomparasikan aja Iya. bedanya jokes. Mungkin itu di luar udah ada ya. Mungkin. Kalau di Indonesia ya, di luar juga gue kurang ngikutin juga perkembangan gitu. Tapi begitu masuk ke Indonesia ya jelas lah, maksudnya Culture-nya kurang sesuai, ya. culture-nya kurang sesuai gitu loh ya kan, kurang sesuai. Karena kan ya itulah maksudnya sesuatu yang nggak biasa dijadikan kayak gitu kan dijadiin bahan gitu. Ya untuk komedi TV itu yang gue ikutin ya. Dulu tuh acaranya Komeng. Iya di Lucu salah banget satu deh itu. televisi nasional lah. Programnya iseng banget judulnya itu. Bisa di search ntar. Oh itu lucu banget sih. Konsepnya dia prank, tapi sambil jalan-jalan. Komedi vlog. Kalau sekarang kan juga populer tuh kan komedi vlog tuh jalan-jalan sambil tawa gitu sambil. Itu kayaknya dia udah duluan itu, iseng banget tuh udah bikin duluan. Ini berapa? Ini Iya. Konsepnya. Aduh mau jatuh. Konsepnya komedi vlog dia. Komedi vlog. Sambil jalan-jalan. Tiap kota ya kan? Ya. Dia sebenarnya agak prank juga ya. Dia menyerempet ke prank. Ada segmen khusus prank gitu buat apa yang disiapin di daerah itu gitu kan. Dia kemana gitu. Jadi pranknya menyesuaikan dengan culture daerah itu ya. Wah lucu banget itu, iseng banget sih. Lagi yang kita tahu kan legenda Komeng ini kan bercanda spontan. Nah itu pas banget program itu tuh dengan bercandanya dia tuh ditambah apa? Bener. Komedian pendukungnya kan. Orang yang tim-timnya dia lah. Pelawak-pelawak di belakangnya dia juga ikut gitu ya. Tapi emang Komeng emang dia dibikin apa aja bisa sih, di konsep apa aja tetap lucu menurut gua. Ya iseng banget itu kan iseng banget awalnya dari Komeng pasti kan. Inspirasi utamanya dari Komeng nih, sosok si Komeng nih yang jahil yang kita lihat tuh yang jahil yang lucu tapi jahilnya wah minta ampun. Ya dulu kan sebelum itu ada acara juga mungkin pernah nonton Spontan dulu namanya kan. Spontan. Itu candid kamera acara jahil intinya jahilin orang kan. Jahilin orang. Nah, mungkin seiring berjalannya waktu Spontan habis, ini kita bikin nih acara yang ngandelin Komeng cuman masih seputar jahilin orang nih kan mungkin bikinlah iseng banget mungkin ya mungkin. Tapi yang gue salut dari Komeng ini dia bercanda nggak pernah menyinggung orang walaupun konsepnya itu prank segala macam. Nyadar nggak sih? Ya udah orang tuh jarang ke trigger lah istilahnya, nggak kayak zaman sekarang kan. Kalau sekarang tuh dikit-dikit orang somasi bercandaan, jadi kayak pinter dia menempatkan ininya tuh ya memang legenda sih ya. Ya kalau Komeng sih kayak ngehina-hina ya tetap, misalnya cuman tapi ngehinanya bukan yang sebatas lawan mainnya aja gitu loh, misalnya bukan menghina yang sampai yang parah banget gitu kan, yang wah yang sampai menimbulkan masalah enggak. Pokoknya dia masih di dalam materi ya. Betul, masih di batas ambang wajar. Cuman ya emang lucu juga sih bentukannya emang. Karena kan Komeng itu kan kebanyakan yang gue tonton zaman dulu ya. Zaman bocah lah Jon. Itu dia acaranya kayak lawak bareng-bareng gitu, kayak acara lawak situasi yang melibatkan banyak pelawak, gak cuma Komeng doang. Misalnya Komeng ada deh di cara apa Komeng Jojon itu bisa satu frame sama pelawak-pelawak yang lain juga. Nah di situ dia coba nyeletuk gitu, dia nyoba ngulik dia nyoba kayak misalnya menghina teman mainnya gitu loh. Cuman ya kalau nggak ada itu nggak seru dong ya kan, nggak cuman ya masih kocak banget sih, maksudnya masih di ambang wajar juga gitu loh. Ya ditambah tadi lu bilang Mas yang celetukan yang betul. Barang apa nih bisa jadi lucu nih, misalnya botol nih apa ya itu dia sih yang wah dia emang. Dan dari menurut gua ya kacamata umum emang teknik ngelawak zaman dulu sama zaman sekarang tuh kayaknya beda ya. Maksudnya kalau zaman dulu yang gua tahu tuh kayak sepak bola gitu, ada strikernya, ada yang ngumpan ya, itu betul. Kan yang gua tahu betul. Ada yang ngumpan, jadi ada yang diledekin lah, ada yang bagian kena sialnya terus, ada yang
Ya. Jadi udah terkonsep, istilahnya nggak menyinggung di luar konsep itu gitu. Bercandaan zaman dulu. Materi konten tuh bener-bener dipikirin lah, bener-bener. Iya. Ini kira-kira nih bikin ini orang gimana nih, bikin ini gimana? Ya begitulah ya, berkembang sih. Betul. Komedi mah berkembang kan makanya. Betul. Gak mungkin juga kita kalau terus-terusan begitu terus kan gitu kan, orang juga mungkin butuh suatu hal yang baru gitu. Tapi kalau gue pribadi ya, gue lebih suka yang jujur aja yang zaman dulu. Gue lebih milih yang lebih prefer yang zaman dulu tuh. Kenapa yang zaman dulu tuh? Ya ketawa aja gitu bawaannya. Ya itu sih kalau menurut gue, karena komedi zaman dulu tuh nggak pernah apa ya, nggak menghina orang, jadi menghina dia sendiri jadi lawakan, ngerti nggak maksud gue? Oh, iya. Dianya sendiri yang jadi lawakan, bukan dia ngetawain orang lain, maksudnya kekurangan orang lain dia jadiin lawakan gitu, kalau menurut gue ya. Jadi lucunya di situ gitu.